Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, perkenalkan nama saya Samsul Rizal Masa. Saya mahasiswa IAIN Sultan Hamengkubuwono Gorontalo, jurusan Manajemen Keuangan Syariah. Baik, di video kali ini saya akan menjelaskan terkait pengelolaan keuangan desa. Nah, sebenarnya kita harus ketahui apa sih itu pengelolaan keuangan desa. Nah, pengelolaan keuangan desa itu adalah seluruh rangkaian kegiatan yang dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan hingga pertanggungjawaban yang dilaksanakan dalam satu tahun anggaran, yaitu terhitung mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Untuk keuangan desanya itu sendiri adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Nah, teman-teman sekalian, menurut ICW atau Indonesian Corruption Watch, terdapat 181 kasus korupsi dana desa yang mengakibatkan kerugian negara hingga 80,6 miliar. Wah, sangat disayangkan ya teman-teman sekalian, anggaran dana desa yang lumayan besar yang diberikan oleh pemerintah, namun tidak digunakan dengan baik oleh aparat-aparat desa. Nah, sekarang kita akan membahas tentang dasar hukum tentang keuangan desa. Yang pertama itu terdapat pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Kemudian Perundang-Undangan Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Permendagri. Yang pertama Permendagri Nomor 111 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa. Kemudian yang kedua Permendagri Nomor 112 Tahun 2015 tentang pemeliharaan kepala desa. Dan yang ketiga, Permendagri Nomor 113 Tahun 2015 tentang pengelolaan keuangan desa. Dan yang terakhir, Permendagri Nomor 114 Tahun 2015 tentang pedoman pembangunan desa. Kemudian ada Peraturan Perundang-Undangan Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana desa bersumber dari APBN, tentang Permendes PDT. Yang pertama itu Permendes Nomor 1 Tahun 2015 tentang pedoman kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa. Dan yang kedua, Permendes Nomor 2 Tahun 2015 tentang pedoman tata tertib dan mekanisme pengambilan keputusan musyawarah desa. Yang ketiga, Permendes Nomor 3 Tahun 2015 tentang pendampingan desa. Dan yang keempat, Permendes Nomor 4 Tahun 2015 tentang pendirian, pengurusan dan pengelolaan dan pembubaran badan usaha milik desa. Dan yang kelima, Permendes Nomor 5 Tahun 2015 tentang penetapan prioritas penggunaan dana desa tahun 2015 serta perubahan-perubahannya. Nah, selanjutnya ada Peraturan Perundang-Undangan Nomor 22 Tahun 2015 tentang perubahan Peraturan Perundang-Undangan Nomor 60 Tahun 2014, PMK Nomor 247 dan PMK Nomor 7 Tahun 2016. Kemudian PMK nomor 93 atau PMK Nomor 7 Tahun 2015 tentang tata cara pengelolaan, penyaluran, penggunaan, pemantauan dan evaluasi dana desa. Nah, selanjutnya terkait kekuasaan pengelolaan keuangan desa. Nah, yang pertama itu ada kepala desa, di mana kepala desa ini berperan untuk memegang kekuasaan pengolah keuangan desa dan mewakili Pemdes dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan. Nah, sini ada beberapa poin. Yang pertama, menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBD desa atau APB desa. Dan kedua, menetapkan PTPKD, dan selanjutnya menetapkan petugas pemungutan penerimaan desa. Kemudian menyetujui pengeluaran yang ditetapkan dalam APBD dan
melakukan tindak yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBD. Kemudian selanjutnya pejabat teknis pengelolaan keuangan desa atau PT-PKD. Nah, yang pertama di sini ada teman-teman sekalian, ada yaitu sekretaris. Di mana sekretaris ini bertindak selaku koordinator PT-PKD. Nah, sekretaris ini sendiri berperan untuk menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBD, kemudian menyusun Ranperdes tentang APBD desa, perubahan APBD desa, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD desa, dan selanjutnya melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBD desa, menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan APBD desa, dan yang terakhir melakukan verifikasi terhadap rencana belanja dan bukti-bukti pengeluaran desa. Nah, kemudian pejabat teknis selanjutnya itu kasih atau kepala seksi yang bertindak selaku pelaksanaan kegiatan sesuai bidangnya. Nah, kasih atau kepala seksi ini sendiri berperan menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya dan melaksanakan kegiatan bersama LKD yang ditetapkan dalam APBD. Kemudian melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran kegiatan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan serta melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada kepala desa. Dan yang terakhir menyiapkan dokumen anggaran atas beban pelaksanaan kegiatan. Dan yang selanjutnya adalah bendahara, mana bendahara dijabat oleh staf pada urusan keuangan. Nah, peran untuk bendahara ini sendiri yaitu menerima, menyimpan, menyetorkan, menata usahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBD. Selanjutnya asas pengelolaan keuangan desa. Nah, di sini ada 5 asas ya teman-teman. Yang pertama itu ada transparan, ada akuntabel, ada partisipatif, tertib, dan disiplin anggaran. Nah, sekarang pelaksanaan keuangan desa. Nah, pelaksanaan keuangan desa adalah rangkaian kegiatan untuk melaksanakan rencana dan anggaran yang telah ditetapkan pada APBD. Dan yang kedua, kegiatan pokok dalam fase pelaksanaan ini pada dasarnya bisa dipilah menjadi 2. Yang pertama, kegiatan yang berkaitan dengan pengeluaran uang, dan yang kedua, pelaksanaan kegiatan di lapangan. Nah, setelah itu ada namanya penatausahaan keuangan desa. Nah, penatausahaan keuangan desa ini teman-teman sekalian, yaitu pencatatan seluruh transaksi keuangan, baik penerimaan maupun pengeluaran yang dalam 1 tahun anggarannya. Selanjutnya, pelaporan dan pertanggungjawaban. Nah, untuk pelaporan dan pertanggungjawaban ini, yang pertama itu ada yang namanya semester 1. Nah, terbagi atas 2. Yang pertama, laporan realisasi pelaksanaan APBD semester 1. Kemudian yang kedua, laporan realisasi penggunaan dana desa semester 1. Nah, untuk semester akhir atau semester 2. Yang pertama, laporan realisasi pelaksanaan APBD semester akhir tahun. Dan yang kedua, laporan realisasi penggunaan dana desa dan semester 2. Kemudian di akhir tahunnya pelaporannya itu ada melakukan pelaporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBD akhir tahun anggaran atau gabungan semester 1 dan akhir tahun atau semester 2. Dan yang kedua, laporan kekayaan milik desa. Dan yang ketiga, laporan program pemerintah dan pemerintah daerah yang masuk ke desa. Baik teman-teman sekalian, itulah video singkat
terkait penjelasan penggunaan dana desa yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.